Siluet tebing yang sangat terganggu oleh cakar naga. Siluet itu jatuh dengan cepat di dunia. Dan seteguk darah sihir juga sulit ditekan, menyembur keluar. Melihat ke tebing yang diledakkan, dan kemudian melihat pemuda itu seperti lengan naga, merobek semua pelanggar cakar naga Jin Yao. Pusat kekuatan dari semua ras, mau tidak mau menghirup udara dingin. Lord Bluff, dia terluka. Bagi mereka, yang menyendiri dan terpencil, juga disebut Lord Cliff yang tak terkalahkan, terluka oleh kejahatan ini. Pada saat ini, wajah orang-orang kuat dari semua kelompok etnis tiba-tiba berubah, dan mereka tahu betul bahwa jika orang dewasa dari tebing kering dan ras dewa masih ada, mereka tidak akan berani mengejek para gangster muda di depan mereka. Itu bahkan mengingatkan saya betapa bodohnya ketika Huey menganggapnya sebagai semut yang ingin merampoknya. Pusat-pusat kekuatan dari semua kelompok etnis menyadari bahwa meskipun mereka adalah raja di masa lalu, mereka tidak dapat dikalahkan hari ini, juga tidak dapat menyentuh skala terbalik. Pada saat ini, tebing kering menjadi suram dan menyeka darah di sudut mulutnya. Jika orang yang berhati-hati tidak sulit ditemukan, penghinaan di mata mantan tampaknya telah hilang. Oke, bagus. Penampilanmu atas kejahatan ini telah mengejutkan sang dewa. Mulut Qin Yichen sedikit terangkat, dan sisik naga menghilang. Tetapi petinju itu masih bersinar terang. Apakah kamu terkejut? Di mana ini? Ekspresi layu Zhengming. Pantas saja surga abadi. Kamu bisa bersembunyi di sini. Bahkan berani menantang dewa. Ternyata itu adalah warisan dari geng-geng jahat ini. Tapi sayangnya, semua gangster itu harus mati. Mungkin bahkan bukan tulangnya. Akhir mereka adalah pelajaran yang Anda pelajari. Begitu kata ini keluar, mata bintang Qin Yichen tiba-tiba menjadi dingin dan parah. Dan amarah yang lebih mengamuk keluar. Baginya, menghina dan mengejek dirinya sendiri, Qin Yichen tidak peduli. Tetapi menghina mereka yang gagah berani dan tidak pernah memaafkan. Namun, saat lengan Qin Yichen berubah menjadi cakar naga lagi, dia melihat bahwa wajah tebing kering sebenarnya adalah kutukan Taoisme yang kental. Kutukan bengkok monster yang mengerikan. Dalam, tampaknya 10.000 seribu itulah yang terungkap ketika tebing kering memanggil pedang untuk mundur. Pada saat ini, tidak hanya wajah tebing kering, tetapi juga tubuh iblis di bawah baju besi kalajengking hitamnya. Semuanya terpesona dan ganas. Itu saja cakar naga. Melihat iblis ini mengungkapkan tubuh aslinya, dan menghancurkan kakimu. Bang! Saya melihat tubuh tebing kering, tiba-tiba meledak menjadi ki iblis surgawi yang meluap. Golem hitam dan baju besi ajaib, tampaknya terintegrasi dengan energi iblis ini. Dan energi iblis ini, yang terjalin dengan kenyataan, memiliki tinggi 100 zang, berdiri di langit berbintang, seperti bayangan yang datang ke dunia, yang membuat ketakutan terdalam di hati para pembangkit tenaga listrik dari semua kelompok etnis muncul. Ini adalah tubuh sebenarnya dari Tuan Tebing Kering. Kejahatan ini lebih dari 100 mati, dan itu telah memprovokasi orang dewasa menjadi layu. Tidak apa-apa, bagaimana cakar naga dari dosa itu bisa melawan tubuh asli Tuan Tebing Kering? Tubuh iblis Zhang yang diburu, seperti penutup gelap yang besar, lebih seperti bayangan yang datang ke dunia, menyelimuti segalanya dalam keputusasaan yang gelap. Di tengah bayangan manusia yang tinggi ini, ada cahaya pompa yang dingin dan parah, seperti tatapan ular berbisa yang ganas. Saat tebing kering menunjukkan tubuh asli mereka, Qin Yichen merasakan tekanan niat membunuh yang mengerikan, yang membuat senyum di sudut mulutnya menyatu. Ini adalah Shadow Demon Rache. Hantu ini dia temui dan kalahkan dalam pertempuran tetua agung. Jubah tubuh tersembunyi itu diperoleh di sana. Namun, siluet tebing kering, dan niat membunuh yang terpancar darinya, jauh dari bayangan yang bisa ditemui di reruntuhan medan perang. Ya, menderita. Saya tidak sabar menunggu Qin Yichen memikirkannya. Bayangan iblis Zhang yang diburu adalah serangan mendadak. Dengan kegelapan yang bergulir, siluet mantan terlihat begitu lemah di depannya. Pertemuan itu membuat Qin Yichen sangat sadar akan keras kepala dan seluk-beluk ras iblis, dan dia tidak berani peduli sedikit pun. Cakar naga melambai ke langit. Namun, cakar naga secara longitudinal bercampur dengan ketajaman yang tak tertandingi, dan bayangan sihir baru saja terkoyak, tetapi diselimuti oleh energi iblis yang lebih kuat. Wajah Qin Yichen kental. Pada saat ini, bila macan putih bertarung dengan segel penakluk surga iblis yang hebat, dan kekuatan kering dari tebing kering benar-benar besar setelah terungkap dengan sendirinya. Jie, Yin, kamu memiliki kekuatan seperti itu. Kamu benar-benar membuat dewamu bahagia. Untuk sesaat, saya melihat bayangan bintang-bintang yang mengelilingi Qin Yichen, serak dan seringai menyeringai, bergema di setiap bayang-bayang, membuat orang gugup. Dan tebing kering saat ini sangat membanggakan. Kekuatan kejahatan ini, rekan-rekannya, dan keabadian emas dari semua ras, semuanya sudah terlihat. Jika terlalu mudah untuk menekan dan membunuhnya, maka penghargaan tidak akan layak untuk disebutkan. Dan pada saat ini, kekuatan yang diungkapkan oleh Qin Yichen ada di mata tebing kering, tidak kurang dari pencapaian yang luar biasa. Awalnya nenek moyang menginjak tulang kalian, penjajah, untuk menguasai alam semesta. Hari ini, para dewa meniru leluhur,
menginjak sisa dosa Anda, dan menginjak batu loncatan untuk saya. Bayangan mengerikan itu sebenarnya acuh tak acuh untuk bertarung melawan naga. Setidaknya untuk sementara waktu, tebing kering mengandalkan cara aneh yang berganti-ganti antara kenyataan dan kenyataan, seperti awan-awan ajaib, sehingga sulit bagi Qin Yichen untuk melarikan diri. Namun, di tanah murni yang belum diserang oleh energi iblis, gaun warna-warni Lu Xiaolu berkibar, melihat bayangan dan siluet jalur Zhengning, dan murid aprikot yang polos itu penuh amarah. Menjijikkan, tubuh asli iblis bayangan iblis ini jelas diberkati dengan keterampilan rahasia ras iblis. Meskipun baru sekarang, Lu Xiaolu tidak pernah benar-benar membiarkan Qin Yichen memblokir semua musuh. Dia sudah lama ingin membantu. Namun, bunga 9 warna baru saja berkumpul, dan Lu Xiaolu berintegrasi dengan bunga 9 warna dengan kekuatan garis keturunannya. Saat ini, dia buru-buru menembak, dan mungkin ada risiko yang tidak terduga. Gaun kupu-kupu seribu gelisah, melihat bayangan yang melonjak. Dia bisa digambarkan sebagai mata yang indah, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Terlebih lagi, pembangkit tenaga listrik dari berbagai kelompok etnis bersorak dan memuji tebing kering, dan secara bertahap bereaksi. Sepasang lampu pompa ganas dilemparkan ke arah keluarga kupu-kupu yang cerah. Namun, pada saat ini, saya mendengar Qin Yichen diselimuti bayangan, dan keluar dengan dingin berteriak. Ini adalah tubuhmu yang sebenarnya? Saya harus tetap menjadi loah. Tidak ada kemampuan, tidak mudah untuk menangkap itu saja. Di ruangan yang berteriak dengan dingin, cakar naga Qin Yichen berangsur-angsur menghilang, meninggalkan bayangan untuk merobeknya seperti 1000 monster, mengabaikannya, perlahan mengangkat ujung jarinya, dan mengosongkan intinya. Kamu lihat bagaimana Tuan Muda melakukan gerakan ini. Pemusnahan besar. Hong lama. Saat Qin Yichen mengangkat jarinya, dia melihat ruang bintang, dan tiba-tiba air mata seperti celah muncul. Di celah itu, sepertinya ada kemarahan, hukuman, dan kekuatan besar. Jika dia ingin menghancurkan surga yang memadamkan bumi, dia sombong dan galak. Pembangkit tenaga dari semua ras memandangi celah itu, hanya merasa gemetar dan ketakutan. Dan setelah retakan seperti jangkrik muncul hari itu, jari raksasa yang besar datang tiba-tiba. Jari raksasa-raksasa itu seperti pilar emas yang dituangkan oleh aliran emas, dan ada tanda formasi menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya berkedip di ujung jari, membuat langit berbintang ini sangat terganggu.